Tempat apa ini? Entahlah, sepertinya kita berada di alam lain. Ya, kalian berdua telah kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban. Benarkah kamu ikutlah bersamaku ke dalam surga Allah? Allah merahmatimu. Hah? Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang pendosa. Dan kamu ikutlah bersamaku ke dalam neraka. Hah? Ini pasti salah kan? Bagaimana mungkin? Aku seorang yang ahli ibadah. Apa kamu masih ingat apa yang kau ucapkan sebelum meninggalkan duniamu? Kemana dia? Pagi-pagi sudah menghilang saja. Jangan-jangan dia ke tempat maksiat itu lagi. Lumayan juga hari ini bisa dapat sebanyak ini. Saudaraku, bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk tidak berbuat dosa lagi? Sudahlah, biarkan aku. Kamu bukan utusan Tuhan yang bisa terus mengawasiku. Kamu ini susah sekali dikasih tahu ya. Dan kamu juga suka sekali mencampuri urusanku. Demi Allah, semoga Allah tidak memberi ampunan kepadamu, atau Allah tidak memasukkanmu ke surga untuk selama-lamanya. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Kamu merasa lebih tahu dan lebih berkuasa menentukan nasib seseorang dibanding Tuhanmu. Sungguh, aku tidak akan mampu melawan kuasa Tuhanku. Lalu mengapa kamu ingin mendahului keputusan Tuhanmu? Itu bukan wewenangmu. Iya benar, tapi aku hanya mengingatkan dia agar tidak terjerumus dalam dosa. Tapi menentukan atau mendoakan nasib saudaramu dengan mengatasnamakan Allah sungguh adalah kesalahan terbesarmu. Tolong maafkan aku. Aku telah salah mengucapkan itu. Tapi Allah telah mengutusku untuk membawamu ke neraka karena ucapanmu itu. Hap? Tidak. Ya. Nah, jadi gitu ya guys. Kita boleh mengingatkan kesalahan atau mengajak dalam kebaikan, tapi jangan sekali-kali menggunakan asma Allah dan menentukan nasib si A atau si B. Dan juga jangan sekali-kali mendoakan hal buruk dengan menggunakan asma Allah kepada sesama muslim. Itu bukan menjadi urusanmu, wahai Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Wasatol litakunu. Subhanallah, susah sekali menghafal ayat ini. Harus berapa kali aku mengulang terus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ternyata kami datang karena kamu merasa putus asa dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Iya nih, sudah hampir sebulan lalu mengulang-ulang ayat tadi. Susah sekali, disyukuri saja. Hah? Kok bisa malah disyukuri? Karena orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Masya Allah, benarkah begitu? Benar, pahala dalam membaca dan menghafalnya, lalu pahala atas kesulitan yang dialaminya. Subhanallah, baik sekali Allah. Tidak hanya itu, nih dengar ya, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Syafaat. Apa kamu mengenalku? Masya Allah, siapakah dirimu? Akulah yang membuat kamu bergadang, tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu. Al-Quran, sungguh itu engkau, karena aku selalu menghabiskan malamku untuk belajar dan menghafalnya, dan nafasku hampir habis di siang hari untuk mengulang-ulang hafalanku. Benar wahai hamba Allah. Ya Allah, berikanlah dia perhiasan, dan Allah memberinya mahkota kemuliaan. Ya Allah, tambahkanlah lagi. Lalu Allah memberinya pakaian perhiasan kemuliaan. Ya Allah, ridhoilah dia, dan Allah pun memberikan ridhonya. Apakah semua kemuliaan dan ridho ini untukku? Benar, itu adalah penghargaan bagi penghafal Al-Quran. Baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. Masuklah, surga itu telah menantimu sepanjang waktu. Tapi di manakah orang tuaku? Mengapa aku tidak melihatnya? Lihatlah ke sana. Orang tuamu tengah dimuliakan oleh Allah, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan,
Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Itulah bro. Oh ya bro, aku boleh nanya nggak? Nanya apaan? Kok sekarang kamu nggak pernah kelihatan datang ke tempat ibadah sih? Ya biasalah, menyesuaikan gaya hidup. Gaya hidup apaan? Ya kamu kan tahu, aku ini orang kaya. Jadi nikmatin hidup lah, cari kesenangan dunia. Gitu ya. Tapi menurutmu ada yang aneh nggak sih? Aneh? Maksudnya? Mengapa Allah masih memberimu harta yang berlimpah? Padahal kamu suka seneng-seneng ke arah maksiat gitu. Bilang aja kamu iri kan? Karena nggak kaya-kaya? Ya enggak lah, kan itu sudah hak Allah untuk ngasih jatah rezeki masing-masing hambanya. Berarti tandanya Allah sayang sama aku. Makanya aku diberi rezeki berlimpah, agar aku bisa terus bersenang-senang menikmati hidup ini. Apa kamu bilang barusan? Kalian siapa sih? Ngagetin aja. Mereka culap dan culip bro. Aku pamit dulu ya, gak ikut-ikut. Culap dan culip. Ya, apa yang membuat kamu yakin Allah menyayangimu? Ya iyalah, kalau Allah nggak sayang, pastinya aku bakal dibuat sengsara dan miskin. Tapi kenyataannya, aku diberikan rezeki dan kesenangan yang berlimpah. Tapi kalau malah nggak beribadah dan suka bermaksiat, itu istidraj namanya. Istidraj, apaan tuh? Maksudnya, semua kesenangan dan kemewahan itu sebenarnya adalah sebuah jebakan nikmat dari Allah. Sehingga orang yang suka bermaksiat semakin terlena dengan dunianya, dan tanpa disadari mereka justru semakin jauh dari kebenaran Allah. Benarkah begitu? Ya, dan tahukah kamu, mereka itulah yang nantinya akan diazab secara tiba-tiba. Lalu kemudian mereka akan berputus asa pada keselamatannya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Celakalah aku telah terjebak oleh kesenangan duniaku. Siapa yang akan menolongku? Iya Mi. Abi, gimana sih? Dari pagi belum ngabarin Umi? Masih pacaran aja manggilnya Abi Umi. Preketek. Jangan keras-keras, nanti kedengeran. Sejak pagi Abi itu ada tugas kuliah tambahan, jadi nggak sempet ngabarin. Kalau nggak percaya video call aja deh. Udah nih, ayo tunjukin lagi di mana dan ngapain sekarang. Nih lihat, aku lagi ngerjain tugas di kamar kos. Iya, percaya deh. Kok masih cemberut? Senyum dong, karena senyumanmu akan menjadi inspirasi bagiku. Bisa aja ngegombal. Bi, kapan dong aku dilamar? Sabarlah, semua ini kan demi masa depan kita. Biar Abi fokus kuliah dulu, supaya cepat lulus, terus dapat kerjaan, dan lamar Umi deh. Duh, so sweet banget sih Bi. Tuh, biar tambah semangat. Waduh culip, kalau dibiarin bisa keterusan tuh. Ya udah, kita kasih paham aja dia. Kok tiba-tiba nggak ada sinyal gini? Ada apaan nih? Karena ada orang ganteng mau lewat. Aduh, kalian ini ganggu orang lagi seneng aja sih. Kenapa masih pacaran? Bukannya kamu sudah paham kalau mendekati zina itu haram? Tapi kan aku pacarannya LDR. Culap, coba cek Google. Apa itu LDR? Siap. Ternyata HP-nya ketinggalan di langit. Oke, jadi apa itu LDR? Kalian ini gak gaul banget sih. LDR itu pacaran tapi jarak jauh, jadi gak pernah kencan. Paling cuma chat, telepon, dan video call aja. Itu sih sama aja mendekati zina. Lah, kok bisa? Kan gak ada sentuhan atau pegangan. Dari mana unsur zinanya? Dengar ya, dalam hadis riwayat Muslim sudah dijelaskan. Culap, coba jabarkan. Lah, kok jadi aku sih? Oke. Pertama, zinanya mata dengan melihat, termasuk melihat foto atau video call. Kedua, zinanya telinga dengan mendengar, termasuk dengar suara telepon atau voice note. Ketiga, zinanya lisan dengan kata-kata, seperti rayuan saat calling atau saat chatting. Keempat, zinanya tangan dengan memegang atau sentuhan. Kelima, zinanya kaki dengan melangkah ke arah zina. Keenam, zinanya hati dengan membayangkan si dia.
Dan ketujuh zinanya farji sebagai puncaknya perbuatan zina tersebut. Begitu ya. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa dalam pacaran jarak jauh pun ada unsur zinanya. Jadi, sebisa mungkin kamu harus meninggalkannya. Tapi aku butuh waktu untuk merenungkannya. Tolong dong, biarkan aku sendiri dulu ya. Oke, yuk culap balik dulu. Loh, kok langsung balik aja? Gak dikasih gambaran dosanya dulu? Biarkan dulu, nanti kita datang lagi untuk memastikan dia berhenti apa tidak. Asyap. Mata zinanya dengan melihat, telinga zinanya dengan mendengar, lisan zinanya dengan perkataan, tangan zinanya dengan menjulurkannya, kaki zinanya dengan melangkah, hati zinanya dengan nafsu dan imajinasi. Kemaluanlah yang menjadi tolak ukur benar tidaknya hal itu. Jika ada yang bertanya, siapakah yang paling berdosa dalam hidup ini? Mungkin akulah orang itu. Kemaksiatan, kezaliman sudah mendarah daging dalam tubuhku. Dengan apa aku harus menebus dosa-dosaku? Permisi. Kalian datang juga akhirnya. Aku sudah lama menunggu. Menunggu? Ya, apa yang bisa dilakukan seorang pendosa sepertiku selain menutup mataku? Maksudnya, dengan kalian mencabut nyawaku, maka aku tidak akan lagi dihantui dengan rasa takut akan dosa-dosaku. Ada, memangnya kamu sudah siap pergi dengan membawa dosa-dosamu? Mau gimana lagi? Aku terlanjur menjadi pendosa. Jika kamu merasa telah penuh dengan dosa, mintalah pengampunan darinya. Itu mustahil. Allah mungkin sudah sangat murka padaku. Dengar ya, sebesar apapun dosamu, yakinlah bahwa Allah maha luas pengampunannya. Benar, Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Benarkah begitu? Ya, jika kamu bersungguh-sungguh bertaubat dan menyesali perbuatanmu. Ya, tentu. Bagaimana caraku memohon ampunan pada Allah? Perbanyaklah baca istighfar dan gunakan istighfar yang terbaik. Istighfar terbaik: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tunggu, kemana kau akan membawanya? Dia adalah calon penghuni surga, maka dia bersamaku. Bukankah dia gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah dan enggan memenuhi kewajibannya? Ya, tapi kemudian dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dia selalu memohon ampunan kepada Allah setiap pagi dan sore dengan istighfar terbaiknya sampai ajal menjemputnya. Jika dia mengucapkan di waktu sore lalu meninggal, maka dia akan masuk surga atau dia termasuk penghuni surga. Dan jika ia mengucapkannya di waktu pagi lalu kemudian meninggal hari itu, maka ia akan mendapatkan seperti itu juga. Halo Pi, lagi di mana? Nih, lagi di taman nunggu jam kuliah. Oh ya Pi, Api nggak lupa kan sholat duha? Enggak dong, kan Umi selalu ingetin tiap hari. Ya udah, siap-siap sholat duhur ke, daripada bengong di taman. Oke, siap-siap. Habis ini OTW masjid kok. Ya udah, nanti sambung lagi ya. Dah Abi. Aduh, kalian lagi. Jadi, mengapa kamu masih tetap menjalani hubungan sama dia? Oh, itu karena sejak bersama dia banyak kebaikan yang bisa aku lakukan. Kebaikan seperti apa itu? Ya, seperti jadi rajin sholat, karena kita saling mengingatkan. Dan juga dalam kebaikan lainnya. Jadi maksudmu, kalau tanpa pacaran kamu tidak bisa menjadi baik gitu? Ya gitu deh, jadinya lebih baik pacaran kan? Apa kamu bilang? Sabar Culip. Dengar, pacaran itu perkara haram, tidak bisa menjadi halal hanya karena kamu sertai dengan kebaikan. Justru bisa jadi amalan kebaikanmu itu malah tidak bernilai pahala. Sungguh. Dan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Mengapa kau menyiksaku? Di mana pahala kebaikanku dulu? Semua kebaikanmu tidak pernah terhitung sebagai pahala.
Mengapa? Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas hanya kepada Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Jadi semua itu sia-sia? Bukankah kamu melakukan kebaikan demi kekasihmu? Maka mintalah kepadanya jika bisa. Tidak. Aku tidak mau itu terjadi padaku. Jika begitu, mulailah perbaiki niat dan tujuanmu dalam beribadah dan jauhi perkara yang menjerumuskan ke dalam dosa. Tapi bagaimana caranya? Susah sekali jika harus berpisah dengannya. Itu karena kamu sudah terkena penyakit hati. Sungguh benar, al-ist atau dimabuk asmara adalah salah satu penyakit hati. Perasaan itulah yang mengendalikan dirimu, sehingga apapun yang berkaitan dengan pacarmu terkesan baik dan benar bagimu. Jadi aku harus bagaimana? Hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Mintalah padanya dengan memperbanyak zikir dan berdoa. Seperti apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik wa ta'ati rasulik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku untuk menjalani agamamu. Wahai zat yang mencondongkan hati, condongkanlah hatiku untuk mentaatimu dan rasulmu. Gitu bang ceritanya, sesuai yang aku dengar kemarin. Siapa sih itu? Ngagetin aja. Itu anak-anak lagi main petasan bang. Biasa kan mau bulan puasa. Iya ya. Oh ya, kita mesti gimana dong kalau sudah masuk puasa? Gimana apanya bang? Ya ikut puasa lah. Maksudnya kita nggak bisa cuci mata lagi dong. Kata siapa? Kalau ada ciwi lewat, pantengin aja. Kan nggak batalin puasa. Bener juga ya. Terus acara ngibah-ngibah warga gimana? Ya lanjutin aja. Lumayan kan buat hiburan sambil nunggu buka puasa. Masuk. Adeh, kalian ini. Aku pindah sini ya. Serem banget lihat kapaknya. Jadi, apa kalian mau capek-capek puasa tapi nggak dapat apa-apa? Maksudnya? Benar, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Kok bisa? Karena mereka masih mengerjakan perbuatan maksiat seperti yang kalian omongin tadi. Astagfirullah. Dengar, menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu memiliki 3 tingkatan. Pertama, tingkatan puasa orang awam. Orang-orang ini hanya sekedar berpuasa dengan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi maksiat masih tetap dijalankan. Puasa seperti inilah yang dikhawatirkan tidak mendapat apa-apa. Kedua, tingkatan puasa orang khusus. Orang-orang ini selain menjaga puasanya dari perkara yang membatalkannya, mereka juga berusaha menahan seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang menimbulkan dosa. Inilah puasanya orang-orang soleh. Dan ketiga, puasa super khusus. Inilah yang dilakukan para nabi Allah, para siddiqin, dan para muqarrabin. Para beliau ini yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara duniawi dan hanya fokus pada keridhaan Allah. Oh begitu. Benar, tingkatan-tingkatan tersebut sengaja dibuat agar semua bisa mengevaluasi diri dan terus menjaga puasanya agar menjadi lebih baik. Nah, kalau puasanya sudah baik, lalu bagaimana? Maka Ar-Rayyan atas izin Allah akan terbuka untukmu. Ar-Rayyan? Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kenapa melamun? Tahun ini adalah puasa pertamaku, jadi aku kepikiran saja. Apa yang kamu pikirkan? Bukankah manusia akan lebih baik jika makan dan minum biar tetap kuat dan semangat menjalankan ibadah? Ya, betul. Lalu, untuk siapa sebenarnya amalan puasa ini? Untuk Allah. Untuk Allah. Benar, Allah subhanahu ta'ala berfirman, amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya? Ya, karena dalam amalan puasa terdapat keikhlasan yang sangat tinggi. Mereka yang berpuasa adalah mereka yang benar-benar tunduk kepada Allah dan bukan karena yang lainnya. Itu sebabnya Allah sangat mencintai amalan ini dan menyandarkan puasa untuknya. Mereka yang berpuasa akan diberi 2 kebahagiaan. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan.
yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Wahai hamba Allah, mengapa engkau tampak bersedih? Bagaimana tidak, ini adalah hari pembalasan dan aku pernah melakukan dosa kepada Allah. Bukankah kemudian kamu berpuasa setiap Ramadan sampai akhir hayatmu? Benar, tapi bagaimana dengan dosa-dosaku sebelumnya? Tenanglah, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Benarkah? Dengan izin Allah, akulah wujud dari puasamu selama di dunia, maka aku akan memohonkan syafaat untukmu. Wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Allah pun mengizinkan permohonan syafaatnya. Sungguh tiada zat sebaik Allah. Mari aku antar menuju surgamu. Masya Allah. Jadi, apakah ini kebahagiaan kedua yang dianugerahkan untuk orang yang berpuasa itu? Lebih dari ini. Maksudnya, sungguh tiada kebahagiaan yang sempurna dari seorang hamba selain berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh hal itu akan terjadi dengan izin Allah. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka memandang.